wabarakatuh. Apa kabar teman-teman Jovisa Talk pada kali ini? Boleh jawab di kolom komen. Ya, Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Hmm, asal Alhamdulillah senang sekali rasanya bisa menyapa kalian di Jovisa Talk pada malam ini. Insya Allah kajiannya akan segera dimulai buat teman-teman yang sudah hadir lebih awal. Terima kasih banyak. Sembari kita menunggu teman-teman yang lain untuk bergabung, boleh banget disiapkan dulu catatan yang mau mencatat-catat materi atau hikmah dan cemilan favorit atau kopi, teh, permen juga boleh. Sambil biar makin nyaman nyimak kajiannya. Inna hamdalillah nahmadu wasta'inuhu wastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa may yahdihillahu wa may yudhlil. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul kembali dalam kajian online Jovisa pada kali ini. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Saya Irfan Saputra insya Allah akan membantu acaranya Jovi Satok pada malam kali ini yang penuh berkah. Eh, Assalamualaikum Sobat Jovisa, apa kabarnya? Ayo, bentar dulu. Alhamdulillah baik Kak dari WD Nuryanti. Alhamdulillah baik. Eh, BTW kalian Jovi Satok dari daerah mana ya? Coba kolom komentar. Wih, Semarang, Banten, Kak. Dahlia Novos, Bekasi, Salma, Jakarta, Meira, Semarang, Masya Allah. Dari seluruh Indonesia ya. Dari WIB, WIT, WITA juga ya. Masya Allah sekali. Hmm. Eh, untuk membuka acara kali ini, biar makin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Kak Zafira. Kasih Sabiar, Kak Zafira udah siap belum? Terima kasih Kak Irfan atas kesempatannya. Oke, pada Kak Oke. Zafira dipersilahkan. Lahum akibatu min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa iza aradallahu biqaumin su'a fala maradalahu wa ma lahum min dunihi min waliin, yang artinya begini manusia adalah malaikat-malaikat yang selalu menjaga bergiliran dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian saya kembalikan pada Kak Evan. Terima kasih. Ya, Masya Allah Kak Zafira bacaannya. Semoga yang membaca dan mendengarkannya mendapat pahala subhanahu wa ta'ala. Dan Allahumma amna bil Quran. Berkah dengan Al-Quran. Lanjut, tak usah berlama-lama. Mari kita menuju ke kajiannya. Kak Afnan sudah ada di sini. Boleh di-unmute Kak Afnan. Halo Kak Afnan. Halo. Halo Kak Afnan. Assalamualaikum Kak Afnan. Kak Afnan, Assalamualaikum. Sebelum itu kita aku pengen senunggu Kak Afnan yang menjawab. Aku pengen tanya apa sih peristiwa apa yang paling berkesan di 2025? Oke, 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 oke. Oh, aku pengen tahu teman-teman Jovisa, apa sih peristiwa yang paling berkesan di 2025 di kolom komentar boleh chat. Eh, diberi Masya Allah dapat kerja 2025 kumpul keluarga. Ada yang tahu gak sekarang judul kajiannya apa? Ayo, judul kajiannya apa, teman-teman? Ada yang tahu gak? Hmm, ada yang tahu gak? Oh, persiapan produktif, Kak. Oh, ada apa, Kak? Oh, nggak ada yang lain jawab ya. Aku bocorin ya. Judul kajiannya kali ini yaitu I'm Ready for 2026 dan refleksi 2025 serta persiapan 2026 lebih produktif. Nah, halo ke Afnan bisa menjawab? Halo, Assalamualaikum ke Afnan. Assalamualaikum ke Afnan. Assalamualaikum ke Afnan. Udah hadir kah? Hmm, halo. Mari kita menunggu. Menurut kalian 2025 itu gimana ya? Apa sih yang kalian sesali di 2025 dan apa yang kayaknya nih harus diperbaiki dah. Coba. Oh, penuh penjualan kembali ke jalan Allah. Masya Allah. Ad- Coba boleh diskusi nih. Yuk. Oh, Masya Allah. Manajemen keuangan. Kuliah nih, Kak Anak ya, Melia. Kak Sari juga banyak pembacaan. Kak Alifa,
Masya Allah, belum tahu. Belum tahunya apa nih, Kak Silmi? Hmm. Oh, ternyata ada kendalanya, teman-teman. Hmm. Kalian, menurut kalian apa sih produktif itu? Coba di kolom chat aku pengen tahu sebelum pematerinya masuk. Coba aja dulu diskusi. Oh, banyak batu loncatan. Banyak kerikil ya nih Kak Hasan nih. Kan, hmm, waduh. Masya Allah nih Kak Irin penyesalan 2025 belum selesai hafalannya. Masya Allah. Kalau 2026 bisa hafalin. Assalamualaikum Kak Afnan, sudah berada di Zoom. Waalaikumsalam Kak. Alhamdulillah sudah di Oh, Masya Allah, Zoom ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana Kak kabarnya? Alhamdulillah khair. Kak Oh, Irfan, ini Ustadz ya, kasih. Ustadz Irfan Ah, Saputra. enggak lah. Oh, Saya masih Alhamdulillah. masih belum jadi ustad. Nah, ini kan Aman. hawa, aura-auranya tapi aura-aura Ustadz nih, Masya Allah. Waduh, saya mah pemuda apa tuh aja Masya yang berusaha Allah. baik, Insya Masya Allah. Allah. Terus Ya, betul. sebelum kita memulai, izinkan aku memperkenalkan Kak Afnan ini. Kak Afnan ini merupakan mahasiswa UNES ya, UMS, beasiswa. Oh, apa, UMS. apa namanya Ya, beasiswa ya? Hafal Quran ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah dan Masya izin Allah. Allah. Ya. Hmm, aktivis dakwah juga nih kayaknya di CV ini. Waduh, Masya Allah. tipis-tipis saja sih. Asa, Pengangguran saya, pengacara, pengangguran banyak acara aja. asa. Yang penting aktif ya, berdakwah menyebarkan kebaikan. Ya, Tak kebetulan tahu saat terinspirasi beramal. sama Jovisa ini, Masya Allah, Iya, yang Masya aktif, Allah. produktif, Masya Allah. Hmm. Ya, langsung saja, tahu lama kita persilahkan pada Kak Afnan untuk memberi pencerahan atau motivasi untuk menjadi produktif dari 2006. Kak Afnan dipersilahkan. Kak Baik. Afnan, Sebelumnya ayo. terima kasih kepada Kak Irfan Saputra yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Sebelumnya mohon izin bertanya, Kak, untuk durasi penyampaian materi sampai pukul berapa ya kira-kira? Eh, 20 menit ya, ja- kalau di tor saya sempat jam, baca sekitar 20 menit, bukan? jam 9.45 lah. 9.45, Ah, Masya Allah. 9.45. Wah. 20, salah, salah. 20.45. Oke, ya kurang lebih Salah, setengah salah. jam lah ya, nanti Maaf fleksibel ya. aja. Oke, ya. Oke, Aku izin share screen dulu ya mungkin. kurang lebih. Oke. Bentar. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salamnya dengan semangat dan on mic, Baik. aku doain Wah, masuk surga. boleh Yang jawab teman-teman salamnya Om. masih malu-malu, lemes-lemes, dan masih off mic, aku doain semoga tidak masuk angin. Oke. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Oke, gitu dong. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla.
Allahumma yassir wa la tu'assir. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Oke teman-teman sekalian ya, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan banyak sekali kenikmatan, dan di antara kenikmatan yang harus lebih kita syukuri yakni teman-teman, ya, kenikmatan di mana kita bisa merasakan lezatnya keimanan dan keislaman. Dan teman-teman tahu nggak, plot twistnya adalah di antara jutaan, ya, di antara jutaan pemuda di luar sana, yang dimana malam hari ini adalah malam yang mungkin habis pasca cuaca hujan. Kalau teman-teman di masing-masing daerah hujan nggak tuh? Hujan atau ada yang masih Ini panas atau mungkin Sendu-sendu, hujan. Saat gerimis. gerimis, hujan. gerimis. Masya Allah. Biasanya teman-teman ya, kalau hujan-hujan terus malam, apalagi kalau tempat teman-teman itu dingin, ada misal ada AC, selimut. Kira-kira kalau secara duniawi, teman-teman enaknya ngapain coba? Enaknya ngapain coba? Malam, hujan, dingin, selimutan. Harusnya nih, normalnya sebagai manusia, enaknya ngapain coba? Apakah tasmi Nonton film. 10 jutaan? Masya Allah. Masya Itu Allah, Tasmi. tidur. Kalau Kak Irfan ini mungkin ya dengerin Enggak. kajian Ustaz Hidayat, Ustaz Iya, Khalid, Ustaz mungkin Abdul Somad Basir. Indomie, tidur. Indomie. Teman-teman jam segini udah pada tidur. Ini dipertanyakan Gen Z-nya ini. Gen Z itu kalau jam 8 itu ibaratnya masih sore atau masih siang. Malamnya itu mungkin ya minimal jam 12 lah ya. Baru baru Tapi tidur. teman-teman ya, kembali lagi, aku ulangin lagi bahwa di antara jutaan pemuda di luar sana yang mungkin lebih memilih untuk mabar, main game, drakor, dracin, nonton CEO, nonton nonton artis, ya, di luar sana, gibah. Tapi teman-teman, Masya Allah ini ada 66 orang di sini yang dipilih Allah untuk berkumpul di majelis yang sangat insya Allah diberkahi Allah. Amin Allahumma amin. Dan ini adalah satu hal yang harus kita syukuri. Oleh karena itu teman-teman, yuk, ya, karena kita masih diberikan kenikmatan Allah yang dimana banyak sekali orang-orang di luar sana tidak seperti kita, yang dimana sehat, sempat, kemudian apa itu, bisa berkumpul majelis bersama-sama di sini. Oleh karena itu teman-teman, yuk kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillah. alamin. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan pada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin Allahumma amin. Oke, teman-teman sekalian. eh untuk menjadi password, kita akan masuk ke pembahasan. Coba teman-teman, ini aku mau tes apakah teman-teman betul-betul fokus dan antusias. Coba teman-teman ketik, hmm, Apa Bismillah tuh? produktif. Oke. Oh ya. Coba komen apa? Bismillah produktif untuk password kita akan, ya, Wih, kita akan Masya masuk ke sesi. Allah. Oke. Bismillah produktif 2026. Oke. Selanjutnya, karena teman-teman sudah menjawab password aku, apakah PPT-nya sudah masuk, teman-teman? Sudah. Sudah ya? Oke, teman-teman sekalian. Boleh kita baca bareng-bareng nih? Apa nih yang akan kita Baik. bahas? Jovisah Talk. Kemudian apa? Lajang Yang produktif. produktif. Ya, I'm ready for 2026. Masya Allah, tabarakallah. Nah, ini teman-teman sekalian, aku rasa teman-teman, aku apresiasi. Aku yakin teman-teman yang join di sini bukan sembarang orang, bukan orang-orang sepele, bukan orang-orang yang sembarangan. Tapi teman-teman di sini aku rasa teman-teman adalah orang-orang yang ingin berkembang, orang-orang yang ingin produktif, orang-orang yang ingin jadi versi yang lebih baik. Tepuk tangan buat teman-teman sekalian. Masya Allah, tabarakallah. Oke, nah, teman-teman sekalian, di sini kita akan membahas tentang gimana sih kita bisa menjadi lajang produktif ini. Buat yang lajang, kalau misal nggak lajang juga nggak apa-apa. Kita semua di sini inklusif, siapapun yang sudah menikah atau sold out atau masih pelajang seperti saya, ya, sangat-sangat
eh, cocok buat kita bersama. I'm ready for 2026. Nah, nah teman-teman, eh, siapa yang di malam tahun baru kemarin yang tidak ikut merayakan atau tidak ikut main petasan? Ada yang apa itu? Ada nggak yang lebih memilih di rumah? Ya, coba spill kegiatan teman-teman yang nggak ikut merayakan tahun baru. Ngapain coba? Emang di waktu itu, apakah apa itu memilih untuk simak-simaan, ya, rebahan, oke, turyu, oh turyu gitu ya, tidur cepat, masya Allah, ini tidur cepat emang secepat apa itu? Hmm, masya Allah. Nah, ini privilege juga buat kita karena kenapa kita tidak ikut merayakan. Yang pertama, bukan budaya kita, karena tahun Masehi adalah tahun yang dibuatkan oleh orang Nasrani. Nah, kalau misalnya kita ikut merayakan, maka kita bisa termasuk tasyabuh. Nah, untuk min dzalik. Itu. Dan sisi lain, ya, hakikat dari tahun baru, teman-teman. Ya, wait. Nah, hakikat dari tahun baru itu sebetulnya bukan perayaan, tapi pembenahan. Kenapa kok pembenahan? Karena teman-teman, kalau bergantinya tahun demi tahun itu sudah berlanjut, tandanya bukan sekedar kita bertambah umur, bukan sekedar bumi atau tahun kita itu bertambah, tidak. Tapi di sisi lain, di balik bertambahnya umur, di balik bertambahnya tahun, satu hal yang harus kita sadari bahwa umur kita semakin berkurang dan menuju kematian kita. Maka dari itu, kenapa kok Rasulullah SAW, tahu nggak teman-teman, siapa yang disebut orang pintar oleh Rasulullah SAW? Ternyata bukan mereka yang masuk UGM, bukan mereka yang keterima UI, bukan mereka yang apa itu bilang kuliah scam, atau bukan mereka yang bisa, bukan mereka yang bilang apa itu minimal punya selingkuhan di setiap kampus dan lain sebagainya. Enggak, tapi orang yang pintar, kata Nabi, orang adalah orang yang paling banyak mengingat kematian. Maka teman-teman, ketika kita tahu kita sudah berganti tahun, ketika kita sudah tahu bertambah umur, misal di ulang tahun, harusnya jangan fokus terhadap perayaan atau bersenang-senangnya, tapi jadi ini sebagai pembenahan. Pembenahan apa? Oh, ternyata kita semakin mendekati kematian. Kedua, teman-teman, ini harus menjadi refleksi buat kita. Kenapa? Karena teman-teman boleh jadi kita diizinkan oleh Allah untuk bertemu di tahun baru di tahun 2026 ini bukan karena kita sehat, bukan karena kita kuat, tapi karena Allah tahu ternyata amalan kita masih sedikit, ternyata dosa kita masih banyak, ternyata kita masih lebih banyak malasnya daripada produktifnya. Ternyata Allah tahu, seakan-akan Allah bilang ke kita, "Wahai hambaku, kamu belum pantas untuk aku cabut nyawamu di tahun 2025." Kenapa? Karena kamu itu masih banyak dosanya, karena kamu itu masih sedikit pahalanya, karena kamu masih sangat-sangat males buat produktif. Nah, oleh karena itu aku kasih ini supaya apa? Supaya kamu tuh apa itu mengambil pelajaran, ya, berkaca dari masa lalu. Di 2025 ini aku kurang di apa? Punya dosa apa? Punya kemalasan di apa? Punya kelemahan di apa? Dikasih Allah tahun 2026 supaya apa? Oh, ternyata hikmahnya Allah itu ingin kita ketika kita kembali, kita bisa menjadi sebaik-baik versi untuk menjadi hamba Allah. Gitu ya. Jadi teman-teman, fokus pembenahan karena Rasulullah SAW itu teman-teman plot twistnya seorang Rasul yang sudah jelas surganya saja. Ternyata setiap hari beliau bertobat berapa kali? Ada yang tahu? 100 kali. Masya Allah, tabarakallah. Kita yang bukan Nabi, bukan Rasul, bukan bukan Gus, bukan Habib, bukan Lora, dan lain sebagainya, belum jelas surganya. Kita jangankan tobat 100 kali. Kepikiran atau ngerasa dosa aja kadang ngerasa. Ya, kayak gitu. Nah, oleh karena itu, teman-teman, yuk kita jadikan ini sebagai pembenahan buat kita. Lanjut, kita Nah, apa sih produktif? Produktif adalah mencapai target dengan cara yang lebih efektif dan waktu yang lebih efisien. Jadi teman-teman, kalau misal kita mau produktif itu bukan mereka yang sibuk, bukan mereka yang banyak kerjaan. Ya. Karena apa? Karena sibuk itu belum tentu produktif. Ya,
Karena sibuk itu belum tentu produktif. Karena produktif itu tolok ukurnya adalah capaian target ya. Apakah sudah betul-betul tercapai targetnya dan apakah sudah menggunakan cara dan waktu yang efisien ya dan efektif. Kalau misalnya sibuk doang tapi targetnya malah nggak tercapai, caranya ya juga nggak secara struktur, kemudian waktunya kok molor-molor ya. Mungkin teman-teman aku produktif di perpus, aku mau ngerjain tugas kuliahku yang belum selesai. Tapi di sana apa? Ngadepin laptop buat ngerjain tugas tapi sampingan sama TikTok. Nah, ini malah lebih fokus ke TikToknya. Akhirnya apa? Kelihatan wah ini si Fulanah si siapa ini? Wah, Masya Allah, tabarakallah ini orangnya sangat-sangat produktif. Tapi ternyata dicek dari targetnya belum tercapai. Baca satu soal aja udah angop. Tapi malah fokus ke TikToknya. Terus waktunya malah dan caranya malah tidak efektif dan efisien. Itu ya. Dan teman-teman, kalau kita mau produktif, ada satu statement yang harus kita benahkan dulu, harus kita pahamkan dulu. Jika kita memahami why dari apa yang kita lakukan, maka kita akan kuat ketika berhadapan dengan what and how-nya. Jadi teman-teman, kalau kita menghadapi sebuah tujuan yang akan kita capai, kalau kita sudah punya why atau alasan untuk menggapai tujuan tersebut, kita paham aku kenapa kok harus kayak gini untuk berjuang mewujudkan tujuanku. Maka sesulit apapun ketika kita menghadapi what and how dari pekerjaan yang kita lakukan, maka insya Allah kita akan kuat. Ya, kenapa? Karena sudah tahu alasan kenapa kau harus memperjuangkanmu. Ketika seseorang mencintai pas calon jodoh yang sudah diidam-idamkan, maka dia sudah siap dengan maharnya, dia siap dengan resikonya, dia sudah siap dengan mertua yang mungkin sangat bervariatif karakternya. Karena apa? Sudah punya ubay dalam memperjuangkan jodoh yang diidamkan seperti itu. Nah, ini begitu pula dengan kita, teman-teman ya. Kalau ada yang kayak gitu ya. Tapi kalau eh, kita juga sama, ketika mau produktif, sama. Kita harus punya alasan yang kuat. Kenapa aku harus rajin? Kenapa aku harus produktif? Kenapa aku harus berjuang keras? Supaya apa? Supaya ketika kita capek, ketika kita kesusahan dalam menghadapi proses-proses langkah demi langkah, kita akan lebih kuat. Nah, dan ini aku ambil contoh dari pengalamanku ya. Nah, kenapa aku harus produktif? Karena aku punya uang yang kuat. Aku ingin menjadi seorang public speaker. Kenapa aku harus produktif untuk berjuang berprestasi, untuk berpengaruh? Oh, ternyata aku pengen jadi duta dan mapres. Kenapa aku harus produktif ya untuk menggapai tujuanku? Karena why-ku adalah aku ingin mendapatkan endorse dan bisa menjadi talent. Kenapa aku harus produktif? Oh, ternyata aku ingin menjadi seorang leader supaya bisa memberikan dampak yang lebih efektif. Nah, kemudian kenapa aku harus menjadi ahlul Quran, memperjuangkan hafalan Al-Quran? Oh, ternyata dengan produktif ini aku bisa mencapai hafalan yang aku cita-citakan. Kenapa aku harus produktif? Oh, ternyata aku ingin menjadi seorang aktivis. Kenapa aku harus apa itu produktif? Oh, ada prestasi yang ingin aku gapai. Kenapa aku harus produktif untuk konten? Oh, ternyata aku ingin menjadi seorang influencer. Jadi PR-nya teman-teman, sebelum teman-teman berproses untuk jadi lebih baik, teman-teman harus punya mindset, teman-teman harus kalau bisa sih ya ditulis juga ya goals teman-teman tuh apa, ingin jadi apa, ya itu why-nya apa aja itu difikirkan supaya apa? Supaya dalam menjalankan produktivitas kita tidak mudah goyah. Dan saranku, apa yang menjadi cita-cita teman-teman, apa-apa yang belum tergapai, ini saranku ya, saranku. Dan mungkin masukan buat diri aku sendiri yang mungkin masih belum bisa menerapkannya, jangan tunjukkan kepada orang lain apa, jangan tunjukkan kepada sembarang orang lain apa yang menjadi cita-cita atau tujuanmu. Baik itu ketika kamu masih berproses atau belum melaksanakannya, aku rasa akan lebih baik rencana itu akan lebih baik kita keep sendiri. Ya, kenapa teman-teman? Yang pertama, kita menghindari dari penyakit ain. Kalau misal kita mau menunjukkan rencana hebat kita, aku akan menjadi seorang nabi. Ya, kalau nabi ya mustahil lah ya. Aku ingin menjadi seorang pengusaha sukses sawit. Nah, misal loh ya, aku nggak jurumus ke siapa. Sawit. Aku ingin menjadi bos sawit se-Papua. Nah, kan Amin. kemarin Sumatera kan. Nah, ini rencana pulau yang lain lah, Papua gantian. Astagfirullah. Ya, aku menjadi bos sawit. Nah,
Terus kemudian orang lain, teman-teman ceritakan. Nah, takutnya, wah, kamu kok hebat banget sih? Kayak siapa tuh yang punya sawit banyak tuh? Nah, dan takutnya itu bisa menjadi ain. Kemudian teman-teman, ketika ternyata dalam sebuah penelitian psikologi, ketika kita merencanakan sebuah target, kemudian kita menceritakan itu kepada orang lain, maka otak itu memberikan sinyal ketenangan. Kenapa? Ketenangan apa itu maksudnya? Ketenangan bahwa kamu sudah berproses karena sudah menunjukkan itu kepada orang lain. Akhirnya ada rasa kelegaan, ada rasa kepuasan terhadap diri sendiri. Apalagi orang yang diceritakan itu adalah orang yang memuji, orang yang support, sehingga eh, kegigihan atau militansi teman-teman itu nggak sekuat ketika teman-teman belum menceritakan. Beda, gitu ya. Gitu teman-teman. Dan selanjutnya, mengapa produktif itu penting? Nah, ini why-why yang harus kita pahami. Nah, dari segi dalil dulu ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Dan pada masing-masing ada kebaikan, bersemangatlah terhadap apa yang bermanfaat bagimu, mintalah pertolongan kepada Allah dan janganlah lemah. Hadis riwayat Muslim. Nah, teman-teman, apa kaitannya dengan produktif? Tentu produktif itu yang akan menjadi jembatan untuk kita supaya menjadi mukmin yang lebih kuat. Ya. Mukmin yang lebih kuat itu apakah tentang fisik? Enggak. Jangan berpikir terlalu sempit bahwa kuat itu hanya dari segi otot, nge-gym, berbelan, padel, kemudian nebang sawit, ya misal, dan lain sebagainya. Betul. Nah, mukmin yang kuat itu ya nggak harus fisik doang, ya fisik bagus, kemudian ilmu kuat, spiritual kuat, kemudian finansial juga kuat. Nah, itu mukmin yang kuat dari segala aspek. Nah, ketika kita mencapai grade yang semakin kuat itulah yang akan meningkatkan derajat kita supaya Allah lebih cinta kepada kita. Apa yang terjadi ketika Allah cinta kepada kita? Ya, sebagaimana ketika teman-teman mencintai jodoh teman-teman sekali yang sudah menikah. Kalau yang masih jomblo belum tahu rasanya. Nah, kalau orang udah cinta kan pasti siap memprioritaskan, siap untuk memberi. Nah, begitu pula ya ketika Allah sebagai Tuhan ya lebih dari manusia ya mesti. Ketika Allah lebih cinta, tentu akan bisa menjadi alasan kenapa Allah memprioritaskan kita daripada hamba yang lain seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian meraih surga Firdausnya Allah. Quran surat Al-Mu'minun ayat 3. Ada yang tahu ayatnya? Ayat 3 Al-Mu'minun, ada yang mau membacakan? Boleh banget. Hitungan ketiga, hangus. Satu, dua, tiga. Minun. Hitungan ketiga, hangus. Satu, dua, Terus, ayo. apa? Ada. Satu, dua, tiga. Hangus. Nah, kelamaan ya. Iya, Ini belum produktif berarti ini. belum. Ya, ya. Mungkin ada yang udah mau tapi sisi, bener nggak? Nah, nggak apa-apa. Santai. Ini nanti ada forumnya sendiri nanti kalau misal tanya jawab ya. Nah, dia yang ketiga bunyinya apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Nah, dan orang-orang yang meninggalkan suatu hal yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Kurang lebih seperti itu ya. Dan kenapa ini aku cantumkan? Karena teman-teman kalau misal teman-teman cross check Quran surat Al-Mu'minun di awal-awal itu membahas ciri-ciri hamba Allah yang mendapatkan surga Firdaus atau surganya para nabi. Surga yang paling tinggi itu surga Firdaus. Dan ternyata orang seperti kita, Gen Z, ya, apakah bisa mendapatkan? Bisa banget. Asalkan apa? Kita bisa mengusahakan apa yang sudah Allah syariatkan di antaranya di Al-Quran surat Al-Mu'minun ini di ayat 3, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Itu teman-teman. Nah, kemudian mengapa produktif itu penting? Karena produktivitas kita itu adalah bentuk syukur, teman-teman. Syukur itu apakah cukup dengan hamdalah, alhamdulillah saja? Tidak ya, tidak. Syukur yang lebih tinggi lagi derajatnya ketika kita menjadikan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita itu dengan kebaikan. Ya, contohnya, apakah cukup kita dikasih kesehatan, kemudian dikasih kekuatan, kemudian dikasih waktu luang? Kemudian kita bersyukurnya dengan cara alhamdulillah saja, apakah cukup? Ya kalau sekedar lisan juga cukup. Tapi tingkatan yang lebih tinggi lagi ketika kita mensyukurinya dengan menjadikan
apa yang Allah berikan kepada kita seperti kesehatan, ya, waktu luang, ya, kemudian kekuatan itu dengan kebaikan. Nah, kemudian sumber daya dan kesempatan terbatas. Ya, tentu teman-teman yang namanya usia muda, yang namanya kesempatan, ya, itu terbatas. Kita hidup di dunia itu ada kesempatannya sendiri-sendiri. Dan rata-rata orang merasa bahwa sumber daya dan kesempatan yang telah ia miliki itu akan terasa berharga ketika ia itu ketika mereka sudah pergi. Maksudnya apa? Sekarang, saat usia muda kita, kita merasa bahwa ini biasa aja. Ini ya santai dulu lah, kita main Roblox dulu lah dan lain sebagainya. Tapi ketika kesempatan, usia, sumber daya itu sudah pergi dari hidup kita, kita sudah berkeriput, kita sudah lemas, kita sudah apa itu lepek-lepek, kita sudah nggak nggak kuat ngapa-ngapain ya. Kita baru merasa, oh ternyata Allah ngasih kenikmatan seberharga itu ya. Tapi kok aku nggak mensyukurinya. Kemudian mewujudkan target dengan efektif ya. Percuma kalau kita punya target, kita punya janji manis seperti janji capres, tapi kok cuma omon-omon. Nah, gitu kan. Waduh, Contoh aja. Kemudian menggapai kebahagiaan dan terhindar dari penyesalan ya. Jadi akan menjadi sebuah kebanggaan dan rasa kebahagiaan kita ketika kita itu produktif. Aku rasa ketika teman-teman menjalankan hidup keseharian mungkin libur 2 bulan aslinya bisa produktif. Tapi ternyata 2 bulan itu isinya cuma pusreng doang. Isinya cuma nongki doang. Isinya cuma nebang sawit doang. Kan nebang sawit. Nanam sawit ya. Ya, banjirin orang. Nah, itu kan ketika itu sudah apa itu terlanjur, maka kita akan menyesali saja. Tapi kebalikannya, ketika kita sudah menggapai target-target kita dengan produktif, insya Allah kita akan menggapai kebahagiaan dan menghindari penyesalan. Oh, alhamdulillah, liburan ini aku isi dengan membuat kebijakan yang pro sama rakyat. Oh, ternyata liburan ini aku isi dengan tasmi 10 juz. Masya Allah, tabarakallah. Allah. Nah, kemudian teman-teman langsung kita ke merancang target yang jelas. Tapi sebelumnya aku ingin mendisklaimer dulu ya teman-teman supaya tidak bullshit atau pertanggungjawab yang mungkin berat. Jadi aku menyampaikan bahwasanya di materi produktif ini sejatinya aku sebagai al-fakir ini sedang menasehati diriku sendiri. Bukan berarti aku yang menyampaikan di depan sini adalah orang yang paling produktif, orang yang paling rajin, orang yang paling sempurna, orang yang eh, seperti Nabi Musa, enggak ya. Tapi aku di sini sebagai orang yang ingin belajar juga, ingin berkembang, dan aku sejatinya sedang menasihati diriku sendiri. Itu ya teman-teman. Gitu. Step by step untuk menjadi jomblo produktif, yaitu merancang target yang jelas. Tapi harus memiliki metode SMART. Nah, teman-teman, kesalahan seseorang ketika menggapai target, ketika ingin produktif, akan tetapi dari kegagalan tersebut menyebabkan dia tidak bisa mewujudkan target atau produktivitasnya, di antaranya kesalahan dalam merancang target. Nah, contohnya teman-teman ya, spesifik. Kita pakai metode SMART. Yang masing-masing ada poinnya sendiri-sendiri. Yang pertama, S, spesifik. Tujuan kita itu harus jelas, tidak samar-samar dan fokus pada hal tertentu. Jangan pakai contoh, aku pengen produktif, aku mau lebih produktif. Tapi langsung dispesifikkan aja. Aku mau menulis rangkuman materi. Aku mau membaca buku eh, dalam 1 hari minimal sekali. Aku ingin menghafal Al-Quran. Jangan pakai aku ingin menjadi penghafal Al-Quran. Tapi gunakan yang lebih spesifik lagi. Untuk menjadi penghafal Al-Quran, aku sehari harus ziyadah 1 halaman. Misal, aku harus merujuk 1 juz misalkan gitu. Jadi harus spesifik ya. Jangan cuma aku mau lebih, aku pengen, aku menggapai. Nah, kurang spesifik. Langsung aja contoh nyatanya itu seperti apa yang lebih spesifik. Itu. Kemudian measurable atau terukur. Harus ada indikator untuk menilai kemajuan dan keberhasilan. Ya. Misal teman-teman, ya,
indikator keberhasilannya itu jangan memakai ak- misal ya contoh jangan memakai aku mau rutin murojaah. Nah, itu masih masih rancu. Ya, rutinnya seperti apa? Subjektif itu. Nah, indikatornya mungkin bisa dikatakan aku harus ziyadah eh, target indikator keberhasilanku adalah 1 hari bisa murojaah seperempat juz misal. Ya, sehari bisa setengah juz. Kalau ternyata belum sampai di indikator tersebut, tamparkan dalam diri kita, hari ini aku gagal dan besok harus bisa lebih baik. Itu ya. Kemudian achievable atau dapat dicapai. Target realistis sesuai kemampuan, sumber daya, dan waktu yang dimiliki. Ya, jadi eh, jangan terlalu ambisius. Nah, ini yang menjadi eh, orang itu sulit konsisten. Apa itu? Ya, karena yang ditentukan targetnya itu terlalu idealisme. Misal, mungkin di tahun 2025 kita karena terlalu menyesali perbuatan kita, ya, ketika ada teman yang ngajak jogging, kita request jam 5 pagi harus bisa bangun. Oh, ternyata waktu jam 7 kita belum bangun, teman kita sudah nunggu dari jam 4 subuh, terus kita merasa tertampar. Aduh, 2025 aku telah melakukan penyesalan yang sangat banyak. Akhirnya menampar diriku sendiri sebagai bentuk penyesalanku. Terus langsung cerita, langsung nge-feed call temannya. Heh, bro, tahun 2026 ini aku janji aku yang akan mendatangkan ke rumahmu jam 3 pagi. Kita jogging. Nah, misal. Nah, itu kan nggak achievable itu, ya nggak realistis. Ya, kalau misal memang pengen lebih produktif, ya udah achievable aja. Ya, pengen lebih baik, ya udah. Tapi step by step. Karena perubahan kecil yang diupayakan istiqomah itu jauh lebih baik daripada perubahan besar, akan tetapi dia relatif untuk eh, tidak konsisten. Gitu ya teman-teman. Karena ketika ambisi itu tidak terbendung dengan baik, itulah yang akan menjadi faktor produktivitas kita tidak tercapai. Itu. Kemudian relevan, tujuan harus selaras dengan prioritas, visi, dan kebutuhan jangka panjang. Kalau misal teman-teman pengen jadi hafid Quran, ya yang dibaca jangan Injil, ya. Tapi yang dibaca Al-Quran, misalnya, harus selaras. Teman-teman pengen jadi pelari culture, berarti olahraganya bukan ngeroblox, bukan mabar, bukan e-sport, ya. Tapi ya, ya jogging, ya jalan kaki, suka apa itu olahraga, dan sebagainya. Harus relevan time bound. Ya, teman-teman harus punya batas waktu. Ini buat kayak motivasi aja ketika kita mau produktif itu biar ngerasa kayak ada yang mengejar. Tetapkan tenggat yang jelas untuk menyelesaikan tujuan. Misal, teman-teman pengen produktif untuk membaca buku atau khatam Al-Quran misalnya ya. Khatam Al-Quran aja coba. Misal Ramadan, target aku di bulan ini harus khatam minimal sekali. Maka teman-teman harus memiliki batas waktu. Di hari ke-30 Ramadan, 30 juz itu harus selesai mau nggak mau ya, nggak mau tahu apa itu kondisinya seperti apa. Meskipun di hari terakhir itu ternyata kurang 10 juz, berarti 1 hari aku harus menyelesaikan 10 juz di hari terakhir sebagai bentuk pembuktian kalau aku tuh betul-betul pengen berubah jadi lebih baik. Kayak gitu misal. Nah, kemudian perencanaan yang terstruktur, ya, alokasikan dan catat jadwal, agenda, dan target dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Teman-teman, kalau guru gembul ya, kata guru gembul, tidak ada manusia yang malas, tapi yang ada hanyalah manusia yang tidak memiliki rencana yang terstruktur. Kalau ini versiku ya, rencana yang terstruktur. Tidak ada manusia yang malas, tapi yang ada apa itu tidak ada, yang ada hanyalah manusia yang tidak memiliki rencana. Orang malas itu bukan karena dirinya malas, karena dia nggak tahu apa yang ingin dia lakukan. Dia nggak tahu target yang sudah mau ditentukan itu apa aja, gitu. Dan eh, produktif yang baik itu ketika teman-teman memiliki jadwal, target yang akan lebih baik itu akan tercatat, teman-teman. Wait, teman-teman, aku mau nyalain kipas dulu karena semua. Wait, wait. Biasalah ya, Ramadan kan, belum Ramadan, setannya belum terbelenggu. Barusan aku setannya ya. Nah, lanjut ya. Nah, ini teman-teman, ini salah satu contoh metode yang aku pakai. Nah,
Kalau wallpapernya itu adalah wallpaper HP yang kalau bisa wallpaper itu jangan cuma motif-motif aja teman-teman. Sebisa mungkin wallpaper itu wallpaper yang bisa menyadarkan teman-teman, oh, aku ternyata masih wah, punya cita-cita besar ya. Jangan sampai wallpaper itu ketika kita melihat gak ada hal yang bisa membekas. Tapi jadikan wallpaper ini adalah wallpaper yang bisa menyadarkan teman-teman, oh, aku dulu itu seperti ini misal. Oh, aku masih punya cita-cita ini misal. Ini wallpaperku adalah salah satu reminder buat aku, YTTA. Yang YTTA aja. Nah, di wallpaper ini kita tempel kalender. Aku sarankan Google Calendar untuk apa? Untuk bisa menentukan jadwal-jadwal apa aja sih yang akan kita miliki. Nah, kalau aku sangat cocok dengan ini. Jadi kalau misal ada yang ngajak ketemuan, ada yang ngajak kajian, ada yang ngajak ngisi, ada yang menawarkan hal sesuatu dan lain sebagainya. Nah, itu bisa aku plotting sehingga ketika ada yang mengajak aku di waktu yang sama aku bisa membantah dulu karena aku sudah ada jadwal di tanggal ini nih, misal. Atau nah, teman-teman bisa memakai ini juga. Target hari ini, misal harus bisa membaca buku 4 halaman, misal finalisasi PPT. Nah, ini bisa menjadi reminder. Kalau sudah, bisa di checklist gitu. Ya, tantangannya konsistensi teman-teman bagus, tapi tetap ada pengaruhnya setidaknya. Kadang yang memang bisa betul-betul mempengaruhi. Oh, aku masih ada reminder ini. Tapi kalau misal dirasa sudah bisa mandiri, autopilot, eh, tidak harus memakai ini. Ini sebagai perantara saja, sebagai ikhtiar kita. Gitu. Kemudian fokus dan hindari distraksi. Nah, ada yang membuat kita eh, sulit untuk mendapatkan target yang sudah kita plottingkan. Itu kadang fokus yang menjadi tantangan kita. Karena produktivitas itu sangat berbanding lurus dengan fokus, teman-teman. Ketika fokus itu semakin tinggi, maka produktivitas kita juga akan semakin tinggi. Dan kebalikannya, kalau kita nggak fokus, kemudian terdapat distraksi, ya, itu akan menjadi penghambat kita dalam produktif. Ya, contoh, teman-teman pernah bedain antara murojaah pakai HP sama murojaah pakai mushaf. Kerasa bedanya nggak? Kerasa banget. Kenapa kok kerasa? Kerasanya karena HP ini adalah sumber distraksi. Aku mau murojaah deh pakai HP, udah pede banget nih. Tapi waktu baca satu ayat muncul notif dari Ayang. Waduh, Ayang ngechat nih. Padahal aku kemarin habis janji kalau face respon. Nah, misal, misal nih. Ustaz. Waduh, gimana nih? Nah, apalagi keterangannya apa itu? Centang dua. Ini apa sih do centang dua tapi kok nggak anu. Tapi kalau misal kita udah mode pesawat, kita ganti pakai mushaf. Nah, ini kan ayang kita kan. Oh, ini berarti lagi ngaji nih. Ini lagi tasmi nih. Misal aja ya. Yang punya ayang aja. Ya, ini guys, cuma contoh aja ya. Nah, gitu ya teman-teman. Aku pernah soalnya ketika aku ngaji, tapi sampingan sama HP. Akhirnya apa? Qurannya kebuka sudah bermenit-menit atau mungkin sekitar 1 jam. Tapi aku malah megang HP, scroll sosmed. Akhirnya apa? Malah nggak jadi murojaah, nggak jadi ngaji. Akhirnya apa yang aku lakukan? Astagfirullahaladzim, langsung tak lempar itu HP ku. Ber, gitu kan. Langsung fokus ngaji. Lah, ternyata lebih optimal. Nah, produktif tidak sama dengan sibuk. Sudah kita bahas tadi ya. Nah, istirahat yang cukup. Nah, ini reminder buat aku nih juga nih. Karena tantangan Gen Z itu kadang ngerasa bahwa malam itu terasa seperti pagi. Dan kebalikannya, pagi kayak malam gitu kan ya. Ada yang hawanya mungkin malam semangat-semangatnya ngerjain tugas. Malam semangat-semangatnya frekuensi otak kita untuk lebih cemerlang, nyari ide. Nah, nah itu tantangan buat kita. Padahal secara kesehatan, secara medis itu nggak baik. Karena apa teman-teman? Karena waktu malam adalah waktu yang efektif untuk istirahat. Karena ketika kita kurang istirahat, menghambat produktivitas kita dan dapat mengganggu keseimbangan hormon, memperlambat regenerasi sel, mengurangi energi biologis. Nah, teman-teman sekalian, ketika kita menjalankan kehidupan kita sehari-hari, tentu ya sel kita itu bekerja dengan fitrahnya masing-masing ya dan tubuh kita itu menghasilkan hormon-hormon kecemasan, hormon kelelahan ya akibat kita sudah menjalankan berbagai aktivitas dan sistem metabolisme kita sudah bekerja dengan sekuat tenaga akhirnya membuang
atau menguraikan zat-zat sisa yang dimana itu ya seperti sampah. Sampah itu kalau ketimbun terus ya, kalau misal kita ibaratkan sampah yang terus tertumpuk-tumpuk di sebuah ruangan kelas ya, tentu kalau misal ditumpuk-tumpuk kalau nggak dibuang ke tempat sampah itu akan menimbulkan apa? Menimbulkan kotoran, penyakit, sumber penyakit, vektor, kemudian menimbulkan bau yang tidak sedap. Nah, begitu pula dengan tubuh kita, teman-teman. Ini menasihati dengan diriku sendiri yang aku mungkin kurang cukup istirahatnya. Sama juga loh. Nah, sama juga ketika kita nggak mau tidur, secara nggak langsung kita nggak mau membuang hormon kecemasan kita, hormon kelelahan kita, sel kita yang sudah kadaluarsa. Nah, dan ini aku pernah dapat insight yang kurang lebih ya, teman-teman. Teman-teman tahu nggak penyakit kanker? Penyakit kanker itu bukan seperti penyakit lainnya yang disebabkan oleh sebuah mikroorganisme seperti virus, kemudian yang membuat orang flu, virus yang membuat orang terkena COVID. Beda, teman-teman. Kalau kanker itu disebabkan oleh sel yang ada di diri kita sendiri. Sel apa itu? Sel yang tidak apa itu teruraikan, yang tidak dibuang, yang tidak diekskresikan. Sehingga apa? Ketika sel itu menumpuk-numpuk akan menjadi musuh bagi sel yang lainnya. Akhirnya menempel di sel yang lain dan ketika itu menempel ya tidak bisa dibunuh. Ya, seperti virus yang bisa dibunuh secara langsung. Akan tapi apa? Diambil selnya. Ya, orang kok bisa apa itu kayak misal orang yang di apa itu teman-teman? Orang yang kena kanker itu kan dia Kemo, di kemoterapi ya, ya digundulin. kemoterapi. Ya, di kemoterapi. Tahu nggak kemoterapi itu kok bisa menyebabkan orang itu rontok atau gundul? Karena selnya dimatikan. Ya, jadi karena apa itu di dalam kepalanya terdapat ada sel kanker atau sel yang Hmm, belum teruraikan dan sehingga menjadi sel musuh. Itu akhirnya hmm, apa? Menjadi ganas dan merusak hmm. sel yang lainnya sehingga sel itu harus dijinakkan. Yang sel kanker itu harus dijinakkan atau dimatikan selnya. Dengan cara apa? Ya akhirnya yang jadi tumbal adalah sel-sel lainnya juga. Seperti hormon folikel juga kena. Akhirnya apa? Ketika sel itu dimatikan, akhirnya fungsi yang ada di kepala kita, terutama di rambut, itu jadi mati. Akhirnya rontok. Demi apa? Cuma demi menghilangkan sel yang ganas tadi. Akhirnya yang kena semua. Nah itu adalah ketika kita meremehkan jam tidur. Nah, ada pertanyaan, lah Kak, kalau misal tidurnya waktu pagi gimana? Kan standarnya kan menurut WHO 8 ya jam. sekitar 7 sampai 8 jam. Tapi kalau misal kita tidurnya jam 12, tapi nanti habis subuh kita balas dendam. Yang penting dalam 24 jam kita tidurnya cukup sesuai durasi. Beda. Karena Allah itu Masya Allah, tabarakallah ya. Allah itu waja'alna laila libasa. Allah menjadikan ya, fitrahnya malam itu untuk apa? Untuk tidur, untuk istirahat. Dan karena fitrahnya malam itu istirahat, maka meskipun dengan durasi yang cukup, yang sama, itu kalau tidurnya pagi sama aja, beda, beda ya antara tidur pagi sama tidur malam. Karena tidur malam itu ya waktu yang paling efektif untuk regenerasi sel, pengeluaran sel yang sudah mati. Itu kurang lebih seperti itu ya teman-teman, bisa di saling cross check kan gitu ya. Karena sudah waktunya sudah lewat ya, mungkin teman-teman bisa dibaca sekilas ya, Oh, tips iya. meningkatkan produktivitas, evaluasi Eh, produktivitas, mulai distraksi, bentuk skill, ya, circle positif yang satu visi ini sangat-sangat penting karena aku merasakan juga ketika berkumpul dengan orang yang suka rebahan, akhirnya terdorong membuat rebahan. Orang yang suka main game, akhirnya game. Tapi kalau bertemu dengan orang yang suka menjaga hafalan, itu rasanya, aduh, kok aku nggak ngaji ya? Nah, itu ada perbedaan, teman-teman. Nah, teman-teman, bisa on mic dulu ya. Jawab pertanyaanku. Sudah siap jadi single produktif? sudah Siap, siap, siap Kak. siap, Siap, I'm ready. Siap, Interupsi, suara kurang bulat. Sudah siap Oh, jadi single siap. produktif? siap. Siap. siap, Eh, Nah, sudah siap menjadi duta jomblo berkelas? wah, Siap, Kak. siap. Siap, Kak. Masya Allah, siap, tabarakallah. Sudah siap, aku akhiri dengan closing statement. Terkadang kita terlalu menanti seseorang yang belum pasti menerima kita, hingga kita lupa bahwa Allah menanti kita dan sudah pasti menerima kita. Dan ingat, kita milik Allah dan kelak akan kembali kepada Allah juga.
Jazakallahu khairan katsiran, wabarakatuh fikum. Jika ada kesalahan itu datangnya dari saya dan mohon dimaafkan ya teman-teman. Dan jika ada kebenaran itu datangnya dari Allah. Saya Afnan Zain Muzaki, izin untuk undur diri karena kalau nekat maju, saingannya teman sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakallah khairan kasir Kak Afnan atas pemaparannya yang begitu luar biasa dan menginspirasi. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Teman-teman yang mau bertanya, silahkan raise hand atau on mic dan on cam. Dipersilahkan, ayo yang diutamakan. Atau boleh juga share di apa namanya share? Em, Q&A di Zoom. Klik Q&A. Ada yang tahu ke Q&A-nya di mana? Ada di titik tiga more dan Q&A. Boleh diklik itu, klik aja. Oke. Atau, nah, itu boleh dipersilakan ada teman-teman yang ingin bertanya pemaparannya semakin panas, Bu. Ayo, teman-teman ada yang mau bertanya? Silahkan. Teman-teman yang ingin bertanya, silahkan ayo yang on mic, raise hand. Boleh siapa yang raise hand? Ini udah ada yang tanya nih Kak, lewat kolom chat Ada. nih. Oh, ada Oh, yang di raise hand juga. oh, ada yang raise hand dulu, Kak. Boleh dipersilahkan. Siapa ini? Oh, kelihatan ya raise hand. Yang raise hand-nya ada gak sih? Oke, kalau ada yang raise hand di Q&A ya. Ada nanya nih, It Miras. Izin Kak, izin bertanya. Terkadang kita sudah merancang target planning-planning untuk mencapai target tersebut. Cuma terjadi hal-hal yang di luar planning kita. Lalu kita bagaimana cara menghadapi hal-hal tersebut? Apakah kita merubah planning atau bagaimana Kak? Jazakallah khair. Boleh dijawab atau dikumpulkan dulu? Kak Afnan, halo, Kak Afnan. Nah, baru masuk ya. Oke, aku ucapkan Ya. terima kasih kepada Kak Itzmi Ruz ya, Mm-mm. yang sudah menyampaikan pertanyaan yang sangat luar biasa dan mungkin relate buat kita semua. Pertanyaannya, bagaimana cara kita menghadapi hal-hal yang di luar planning kita, alias tidak tercapai? Bagaimana? Apakah harus dengan merubah planning? Oke, sebelum memutuskan apakah harus merubah planning atau tidak, coba kakaknya sudah menganalisis metode SMART-nya belum? Ya, tadi metode SMART ya, itu metode SMART tadi ya, itu tentu bisa menjadi rujukan buat kita. Apakah sudah betul-betul spesifik dengan eh, target kita, kemudian apakah sudah terukur ya, terukur dalam artian kakaknya sudah mengira-ngira kesanggupan kakaknya ya, tentunya dari segi achievable juga dapat dicapai atau tidak dengan perubahan yang kakak tentukan ya, kemudian apakah sudah relevan ya, apakah sudah relevan dengan apa yang kakak cita-citakan. Kemudian yang di sisi lain yang terakhir yang T, yang smart yang T, apakah kakaknya sudah memberikan batas waktu untuk mendorong kakaknya untuk menggapai planning tersebut. Nah, kalau misal dari analisis smart ini dari kakaknya sekiranya merasa yakin untuk bisa menggapai, maka yang dievaluasi jangan planningnya, tapi coba evaluasi dari kitanya. Apakah kita itu sejauh ini sudah betul-betul produktif, apakah sudah betul-betul fokus, apakah sudah menghindarkan distraksi, kemudian dianalisis, kenapa kok hari ini itu aku belum bisa menggapai, ya, dievaluasi lagi, sebelum mengevaluasi planningnya ya, dievaluasi, oh ternyata dikarenakan malam kemarin aku tidurnya jam 1,
Akhirnya apa? Pagi aku bangunnya jam 7, aku masih lemes, ya. Kemudian aku belum sarapan misal. Ya, kemudian atau mungkin dari evaluasi ini aku waktu ngerjain planning-planningku, aku masih terlalu banyak scrollnya. Aku belum fokus, aku masih terlalu banyak distraksi. Oh, berarti yang diubah jangan planningnya dulu, tapi distraksinya dulu. Berarti harus kita kurangi. Ya, itu ya. Jadi pertama dianalisis dulu metode SMART-nya, apakah sudah betul-betul terkorelasikan, ya sudah relevan. Kemudian dievaluasi. Jangan di planningnya dulu, tapi dari kitanya. Apakah kita sudah betul-betul memiliki waktu yang efektif dengan kita punya istirahat yang cukup. Kemudian apakah kita sudah betul-betul fokus terhadap apa yang kita planningkan dan apakah kita sudah betul-betul menghindari distraksi yang menghalangi perjalanan kita untuk produktif. Nah, kalau semisal semua sudah dievaluasi, aku sudah berusaha keras, Kak. Aku sudah mengupayakan ikhtiar sana sini, tapi hasilnya masih seperti ini. Oke, berarti mungkin bisa jadi planningnya terlalu tinggi, terlalu idealisme, kurang realistis. Ya, idealisme itu nggak apa-apa kok, teman-teman. Tapi kita juga butuh realistis supaya bisa memiliki indikator peluang untuk menggapai produktivitas kita yang kita cita-citakan. Seperti itu. Jazakallahu khairan katsiran. Eh, Ini aku. Selanjutnya, tadi ada yang raise hand. Boleh di open mic. Kepada Kak Dewi Karmila, boleh di open mic atau open cam. Open scam. Open kamera. Hmm, waduh, Ayo, Dewi Kamila ya. ada? Ada. Ada suaranya nggak, Kak? Ada. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan dari Waalaikumsalam Evan. warahmatullahi wabarakatuh. Kan aku mau nanya nih, kan kayak kita ini kan orangnya kadang-kadang lupa ya dengan hal yang udah kita rencanakan. Bagaimana caranya itu kayak menyesuaikan dengan jadwal yang kita udah ada gitu. Boleh ya? Pokoknya kayak gitu, Iya, Kak. ayo. Pertanyaannya. Makasih. Iya, sama-sama. Ayo, Kak Afnan, dipersilahkan jawab. Eh, Mohon maaf Kak, ini kayaknya internetku atau internet kakaknya yang agak Oh, eh, trouble. Mungkin bisa diulang oh, lagi pertanyaannya apa tadi? Oh, gini, Kak. Cara mengatur waktunya yang sudah ditetapkan gitu maksudku. Kedengeran nggak? oh, Oh, cara terdengar mengatur waktu cara. yang ditetapkan dalam kesehari-hari atau gimana? Ya, udah ngatur jadwal nih segini nih. Hari ini ngitin ini gitu. Tapi Mm-mm. kayak di luar jadwal itu kita melenceng gitu. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Target yang melenceng, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. apa Oke. yang kita harus melakukan? Hmm. Oke, bagaimana teman-teman ketika kita merancang sebuah planning, kemudian supaya tidak bisa melencang-melenceng ya, supaya waktunya bisa teratur yang kita inginkan, apa yang kita targetkan jam segini harus target ini, jam segini harus dengan target yang ini, ya, bentar ya. Jadi untuk mengatasi hal tersebut, teman-teman, kita harus memiliki why yang kuat dulu. Ya, kadang orang itu apa ya, ketika mau eh, mengambisiuskan, sudah memplottingkan waktu, merencanakan dengan baik, kadang tidak merasa bahwa itu hal yang penting gitu kan. Tapi ketika hal itu menjadi prioritas, hal itu merasa menjadi hal yang penting, akhirnya kita akan berusaha semaksimal apapun untuk eh, bisa memperjuangkannya gitu. Kayak contohnya misal, kalau sholat wajib itu kan umumnya ya, eh inna sholata kanat alal mu'minina kita mawquta. Jadi setiap sholat itu kan sudah ditentukan waktunya. Kalau misal kita qadarullah
bisa ada agenda yang bertabrakan dengan waktu sholat dan agenda itu mungkin belum bisa ditinggal. Contoh, eh, kita punya agenda di waktu siang dan qadarullah itu selesainya menabrak waktu asar dan katakanlah itu selesainya di setengah enam. Nah, padahal sholat maghrib itu jam eh, 5:45. Kita cuma tinggal punya waktu 15 menit setelah keluar dari acara tersebut. Apa yang akan kita lakukan? Tentu kita akan mencari tempat sholat. Wah, ini tinggal 15 menit nih. Ya, aku merasa sholat itu penting, sholat itu kewajiban. Mau nggak mau ketika ada orang ngetelepon ya sekiranya nggak penting langsung ditinggalkan. Ketika ada chat dari tetangga, dari chat dari saudara, wah jangan dulu, jangan dulu. Ini aku tinggal, wah apa itu waktuku tinggal sedikit. Nah, pelajarannya apa teman-teman? Ya, manusia akan mengusahakan terhadap sesuatu yang dianggap penting seperti sholat. Ketika kita sudah tahu waktu sholat asar itu sampai hanya maghrib saja batasnya, maka kita akan merasa, waduh ini nggak ada kesempatan lain selain aku harus memperjuangkannya. Maka, maka eh, ini bisa menjadi refleksi ketika kita merancang sebuah jadwal atau memplaningkan apa yang akan kita lakukan. Setiap planning-planning yang kita tentukan, anggap kita refleksikan dulu sebelum kita planning. Ini aku anggap sebagai hal yang penting. Aku sudah siap menjadi produktif. Misal, aku memplotting pagi harus nge-gym karena aku sadar aku punya perut yang buncit. Misal, ya. Maka ini harus menjadi why yang kuat. Oh, aku ternyata punya apa itu perut yang buncit nih, misal. Jadikan itu sebagai tamparan. Nah, jadikan itu sebagai tamparan supaya apa? Supaya jam 7 yang sudah ditentukan tadi itu menjadi prioritas. Jadi jangan sampai kita memplotting waktu saja, tapi tanpa merasa itu adalah hal yang penting dan jadikan itu sebagai refleksi atau evaluasi dalam keseharian kita. Misal ternyata sudah terlanjur nih, ya misal kakaknya tadi sudah buat planning, ada beberapa pekerjaan yang sudah diplanningkan. Nah, itu harus menjadi evaluasi. Oh, besoknya jangan deh, karena aku tahu kalau aku tuh ketika tidak mewujudkannya, aku menyesal. Sehingga aku harus mengusahakannya. Misal dulu, aku waktu kuliah, aku pernah eh telat masuk kelas. Telat masuk kelas itu disuruh nyanyi. Ya, disuruh nyanyi itu. Akhirnya ya padahal suaraku juga kayak gini ya, medok-medok Jawa kayak gini, disuruh nyanyi. Akhirnya ya wes seadanya. Balonku ada 5. Akhirnya apa? Ya diketawain, ada yang ngevideoin gitu kan. Nah, itu harus menjadi tamparan buat aku. Oh, besok jangan lagi deh aku evaluasi. Ternyata telat kuliah itu membuat aku ketinggalan materi, membuat aku nggak punya muka, ya, membuat aku harus apa itu malu dengan nyanyi. Ya, jadikan setiap penyesalan itu kita harus apa itu tahu apa sebab akibat yang akan kita lakukan. Dan ini teman-teman, aku ada life hack yang pernah aku dengar dari podcastnya Suara Berkelas dan sangat baik. Seseorang itu ketika ingin jadi lebih baik, ingin lebih produktif, ya tantangannya adalah menghadapi pekerjaan yang akan dikerjakan itu suatu hal yang berat. Ya, otak kita merasa karena sudah sering di zona nyaman, akhirnya ketika memaksakan diri untuk mengganti aktivitas lama, aktivitas nyaman menjadi aktivitas yang lebih produktif, otak kita tuh merespon dengan beban yang berat. Wah, yang biasanya rebahan, nonton drama Cina, drama CEO. Tapi sekarang aku harus menyelesaikan skripsiku. Wah, skripsi itu berat. Nah, apa life hack yang bisa kita lakukan? Life hacknya adalah kita jadikan pekerjaan yang akan kita lakukan itu adalah pekerjaan yang meringankan. Pekerjaan yang mungkin menyenangkan. Ya, dengan cara apa? Ditambah lagi kita dengan cara gimana kalau ada ini ada rumusnya yang aku ingat nih. Ada eh, habit 30 atau habit 30. Apa maksudnya habit 30? Ini bisa dicatat teman-teman. Habit 30 itu ada 3 tingkatan 30.
tingkatan yang pertama adalah 30 detik pertama. Ketika teman-teman ingin berubah jadi lebih baik, memindahkan rasa malas menjadi produktivitas, teman-teman coba ambil 30 detik pertama. Untuk apa? Untuk merefleksikan diri. Dalam 30 detik ini kita banyak-banyak muhasabah, kita banyak-banyak berpikir, aduh selama ini aku ternyata terlalu malas, selama ini skripsiku ketinggalan, selama ini banyak waktuku yang kugunakan untuk dracin dan lain sebagainya. Padahal masa depanku sudah sangat jelas di depan mata, tapi kok aku banyak malas-malasnya. Kemudian apa yang harus aku lakukan nih setelah ini? Oh ternyata aku harus banyak-banyak produktif. Ya. Kemudian tiga tingkatan yang kedua, 30 ini adalah 30 menit. 30 menit apa? 30 menit untuk teman-teman luangkan produktif. Dan ini kasih hack atau manipulasi kepada otak kita. Kan cuma 30 menit doang. Ya, nggak apa-apa deh. Eh, aku ninggalin film yang aku tonton. Tapi 30 menit ini aja aku ngerjain skripsiku. Nah, kemudian 30 menit ini ketika teman-teman merutinkan selama tingkatan yang ketiga yaitu 30 hari. Teman-teman dalam setiap harinya membiasakan 30 menit untuk teman-teman produktif untuk mengerjakan skripsi, 30 menit untuk mengerjakan eh, tugas kuliah, 30 menit untuk nge-gym. Maka ketika setiap hari dan konsisten selama 30 hari, maka teman-teman sudah menciptakan habit dengan alam bawah sadar yang akan mengkondisikan teman-teman menjadi pribadi yang memiliki produktivitas yang sudah pasti. Kalau selama 30 hari ini teman-teman miss 2 kali, maka bisa dipastikan habit 30 teman-teman gagal. Tapi kalau cuma sehari aja itu masih ditolerir. Tapi jangan sampai di hari keduanya gagal lagi. Itu akan menjadi faktor utama kita nggak jadi manusia yang produktif. Nah, dan eh, salah satu yang akan aku notice yaitu seberapa jauh teman-teman memanipulasi otak kita. Ya, kalau misal kita mau produktif, sudah punya planning supaya terukur, kasih kayak semacam sinyal untuk memanipulasi otak. Oh, kerjaanku ini aku lakuin sebentar aja, 5 menit. Kenapa kok kayak gitu? Nanti orang kalau sudah melakukan aktivitas, kalau sudah lewat 5 menit, kadang dia merasa udah enjoy. Ada, kok cuma 5 menit doang, dan ini ternyata bermanfaat buat aku. Akhirnya, misal baca bukunya, wah, tak bablasin lah 10 menit. Akhirnya 10 menit lah kebablasan sampai 30. Nah, kalau bisa 30 itu akan lebih baik itu ketika kita konsisten selama 30 hari berturut-turut, insya Allah akan menjadi mencetak produktivitas kita yang sudah kita bentuk lewat habit 30 tadi. Gitu ya. Ya, oke. Lanjut ke tadi Kak siapa tuh? Kak Sergio Faiz, boleh? Ada yang tadi raise hand, Sergio Faiz, boleh on mic Kak atau dan on camnya, dipersilakan. Ayo Kak Sergio Faiz, boleh bertanya. izin bertanya, izin bertanya, Kak. Suara saya kedengeran. Izin. Ini silakan. Suaranya belum Apakah suara saya terdengar? cukup sih, cukup jelas. Eh, izin bertanya, Kak. Mohon maaf agak pribadi. Hmm. Eh, di tengah kesibukan Kakak, gimana cara Kakak mengatur waktu murojaah di tengah kesibukan keasalan yang Masya Allah luar biasa, Kak. Izin bertanya, Kak. Oke. Nih, udah ya? Udah Cukup? cukup itu. Terima kasih. Oke. Oke, baik teman-teman. Sebelumnya aku disclaimer dulu ya. Disclaimer, di sini aku tidak mengakui sebagai seorang hafid Quran, ya. Orang yang mungkin 30 juz, nggak ya. Aku bukan orang yang wah sudah menjadi role model dalam hafalan Al-Quran. Aku merasa masih jauh, masih merasa lalai, masih banyak
hafalan yang mungkin harus aku rangkai kembali atas ketidaklancaran hafalan yang aku punya. Ya, tapi yang namanya ikhtiar pasti ya kita harus kita upayakan karena hikmah dari lupa atau kehilangan hafalan itu adalah sebagai reminder bahwa kita harus bisa berupaya untuk mengaji atau merojaah hafalan kita. Karena teman-teman, semisal kita ketika kita menghafal Al-Quran, kemudian kita tidak akan pernah lupa dengan apa yang kita hafal. Pertanyaannya, apakah itu bisa menjamin kita masih rajin untuk memurojaah Al-Quran? Tidak, teman-teman. Ya, orang yang kehilangan hafalannya saja itu banyak yang malas murojaah, apalagi orang yang nggak kehilangan hafalannya. Karena orang yang murojaah itu dia banyak yang memiliki motivasi, aduh hafalanku dulu 30 kok sekarang jadi 3 juz. 27 juznya kemana nih? Aku harus murojaah. Akhirnya terdorong tuh, tertampar dengan kehilangannya. Kalau misal orang nggak ada kehilangan, dia merasa tidak memiliki tanggung jawab. Ya, aku udah podcast, kenapa harus ngaji? Udah 30 juz, tiap hari sholat 5 kali, udah baca Al-Quran di setiap sholatnya kan? Ya. Ngapain murojaah? Aku udah podcast 30. Nah, itu yang menjadi hikmah kenapa Allah menciptakan lupa di antara para menghafal Al-Quran, yakni untuk mengingatkan kita kembali supaya kita bisa lebih giat dalam murojaah. Maka kita harus bisa sadar diri. Yang nggak tahu diri ketika sudah tahu dirinya lupa dengan hafalannya, tapi dia nggak mau murojaah, itu yang nggak tahu diri. Tuh. Dan aku rasa teman-teman, sebelum menjawab itu, aku ada sedikit kiat sukses ketika ingin teman-teman menjaga hafalan. Ini khususnya buat teman-teman yang masih memiliki lingkungan yang sangat mendukung untuk menghafal seperti pesantren, asrama dan lain sebagainya. Teman-teman, berdasarkan pengalamanku ya, by experience, semoga tidak menjadi riak buat aku dan aku ingin menjadikan ini sebagai insight buat teman-teman semua bahwasanya hafalan Al-Quran itu tidak akan mudah hilang ketika teman-teman serius dan banyak mengulang-ulang hafalan meskipun itu sudah lancar. Ulangi ya, hafalan itu tidak akan mudah hilang ketika teman-teman serius, komitmen untuk banyak quality time bersama Al-Quran, mengulang-ulang hafalan meskipun hafalan itu sudah lancar. Dan tantangan orang yang menghafal Al-Quran itu kadang ketika sudah merasa lancar, dia nggak mau murojaah. Juz 1, wah juz 1 gampang. Juz 5, juz 10 gampang. Akhirnya nambah terus sampai juz yang ke-30. Akhirnya 29 juz yang lainnya hilang. Naudzubillahimin. Nah, nih. Baik. Dan aku pernah dengar nasihat dari Ustadz tuh kalau nggak salah ya. Nah, beliau punya istri yang sangat-sangat mungkin ya. Kurang lebih, kalau nggak salah nih ya, saya ingatku, hafalan yang sudah diulang-ulang sebanyak 40 kali, dia tidak akan mudah untuk pergi dari ingatannya. Dan perjuanganku dulu, ya, alhamdulillah Allah kuatkan, Allah mudahkan ketika menghafal itu, aku punya metode di mana aku punya prinsip ketika mengejar 30 juz itu, aku punya target bahwa prinsipku adalah aku boleh ziyadah, aku boleh nambah hafalan. Asalkan di dalam waktu kurun sekitar 10 hari atau sekitar seminggu, hafalanku semuanya harus teriset. Teriset dalam artian semua harus keulang, harus ke murojaah. Misal, aku sudah punya hafalan mungkin sebanyak 20 juz, katakanlah ya, 20 juz. Apakah aku boleh menambah hafalan baru? Boleh banget, tapi prinsipnya adalah dalam waktu 10 hari, semua hafalan 20 juz yang aku pegang itu harus ke riset. Itu prinsip dalam menghafal. Dan kebanyakan para penghafal Quran itu misinya di sini. Dia semangat menambah, tapi dia nggak semangat murojaah. Dia semangat mencari pencapaian 30 juz, dia semangat mencari selembang 30 juz, tapi dia lupa hubungan dia dengan Al-Quran dan Allah yang sudah dia rajut sebelum-sebelumnya. Nah, gitu kan. Nah, besok kayak gitu. Nah, apakah berat? Sangat berat. Tapi hikmahnya aku rasakan. Ketika aku mengulang-ulang hafalan, meskipun itu sudah aku rasa lancar, tapi aku
ya tetap ulang-ulang terus, aku riset-riset terus, tapi sembari nambah ziyadah-ziyadah terus, ya setiap nambah, setiap dapat satu juz, aku juz'iyahkan, kemudian setiap dapat kelipatan 5, aku kunci dari awal sampai akhir, misalnya gitu. Akhirnya apa? Akhirnya impactnya aku rasakan ketika aku kuliah. Kuliah ini aku bertemu dengan banyak fitnah, banyak godaan, banyak kesibukan, ya. Khususnya yang mungkin dari pesantren yang jarang ketemu akhwat, malah tiap hari ketemu akhwat. Jadi ketua yang banyak akhwatnya. Bahkan di prodiku itu eh, sekitar Masya Allah. 150 eh, perempuan dibanding 18 laki-laki, dan aku jadi ketua angkatannya, ya berhadapan dengan Waduh. banyak akhwat yang fitnahnya Masya Allah tabarakallah. Dan nggak cuma itu, banyak sekali fitnah di dunia HP, gadget dan lain sebagainya. Tapi yang aku merasa ya tidak semudah apa itu, nggak segampang hilang kayak dulu waktu aku awal-awal menghafal Al-Quran itu. Kenapa? Karena ya dari proses aku menghafal tadi. Nah, itu sih. Jadi pesanku teman-teman, semangat buat para pejuang Al-Quran, pejuang hafalan Al-Quran, diulang-ulang terus nggak apa-apa, ya. Bosen itu suatu hal yang menjadi konsumsi wajib, karena surga itu tidak diperjuangkan dengan rasa kenikmatan, tapi dengan rasa perjuangan, teman-teman. Kenapa kok surga itu mahal? Karena selalu dikelilingi dengan hal-hal yang berat, ya, lawan dari nafsu. Gitu. Dan pertanyaan tadi ya, maaf baru menjawab secara spesifik untuk bagaimana eh, kiat sukses untuk menjaga hafalan di tengah kesibukan. Ya, sekali lagi disclaimer, bukan berarti aku yang paling mungkin, aku masih banyak hafalan yang hilang juga. Kalau dari aku, pertama komitmen. Komitmen ini penting banget. Komitmen apa? Komitmen itu bisa dibilang perjanjian antara diri kita sendiri. Untuk apa? Untuk bisa menjaga Al-Quran. Ya, berjanji aku harus bisa menjaga Al-Quran yang sudah aku hafal. Meskipun ya banyak yang hilang, nggak apa-apa. Yang penting komitmen dulu. Komitmen, punya perjanjian. Karena ketika orang sudah berjanji itu, dia akan punya komitmen yang lebih besar daripada orang yang sekedar omon-omon atau kampanye, gitu kan. Nah, setelah eh, komitmen itu harus dibuktikan dengan target yang jelas, target yang terstruktur. Misal, satu hari aku harus sejadah satu halaman. Misal, satu hari aku harus murojaah satu juz. Nah, itu harus menjadi target wajib. Kemudian setelah itu tentukan prime time atau waktu pokok yang akan ditentukan kakaknya, yang misal kakaknya itu bisa maksimal dalam murojaah di waktu itu. Misal ba'da subuh dan ba'da maghrib. Nah, itu harus diupayakan. Semisal ternyata di waktu tersebut atau di hari tersebut teman-teman tidak mencapai apa yang sudah teman-teman targetkan, jadikan itu sebagai tamparan atau refleksi. Astagfirullah, hari ini aku banyak lalainya. Berarti besok aku harus bisa lebih berikhtiar, gitu kan? Itu. Jadi komitmen, punya target yang jelas. Kemudian yang ketiga ini yang sangat-sangat berat, sangat-sangat berat. Dan ketika kita betul-betul bisa menggapainya, insya Allah Allah permudah, yaitu takwa. Wah, sangat penting ya, takwa. Kenapa? Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Ketika kita bertakwa, bertakwalah kepada Allah, dan Allah akan eh, memudahkanmu atau memahamkanmu, ya. Wa yu'allimukumullah, kan Allah memberikan pengetahuan, Allah mengajarkan kalian. Salah satunya juga sangat penting bagi para penghafal Al-Quran. Ya, kita tahu orang yang menghafal Al-Quran itu tantangannya juga mengamalkannya. Ini sangat berat, teman-teman. Maka aku kenapa kok bisa paling berat? Karena ini dibalik berat itu, tapi ketika kita mengusahakannya, insya Allah Allah permudah. Ya, karena tidak sedikit ketika seseorang melakukan kemaksiatan yang berlawanan dengan apa yang dia hafal, itu hafalannya jadi kecer, hafalannya jadi nggak lancar. Ya, gitu teman-teman. Dan ini sudah aku rasakan juga. Imam Syafi'i pun juga merasakan. Aku pun juga pernah merasakan ketika aku lemah iman, ya, kemudian terjerumus pada suatu hal yang buruk. Akhirnya kerasa itu. Hafalannya jadi kecer, gitu. Mungkin itu sih yang bisa aku sampaikan. Dan mungkin untuk Oke. pertanyaannya cukup tiga ini dulu aja. Sekiranya Oke. ditampung lewat titipan chat, eh insya Allah ya teman-teman, Sakiti jawab, Oke. aku jawab. Dan kalau misal belum, ya mohon maaf.
Gitu. Oke. Setelah ini apakah ada sesi lagi Kak Irfan atau langsung ditutup atau bagaimana ya? Ada nih, Kak. Kakak menulis buku ya ngomong-ngomong ya. Nah, pas banget nih. Aku aslinya mau ngomongin ini Itu. nih. Nah, monggo dari Kak Irfan dulu nanti misal bisa disampaikan dulu. Oke. Bukunya bukunya tentang apa ya, Kak ya? Nah, gini. Tadi pas banget ya, tadi pertanyaan terakhir tentang Al-Quran. Nah, buat Kak Nah, Sergio tuh. Faiz terutama, dan teman-teman yang ada di sini, pas banget aku punya ebook yang mungkin relate buat teman-teman yang pernah berjuang memperjuangkan hafalan Al-Quran atau saat ini sedang memperjuangkan Al-Quran atau buat teman-teman yang butuh motivasi kiat sukses untuk mendapatkan hafalan yang mungkin tadi kan aku baru cuma sekilas aja ya. Nah, teman-teman kalau misal lebih detailnya lagi atau ingin mencari literasi tentang ingin mencari literasi tentang Quran ya motivasi Quran ya gimana punya dapur mungkin tentang Al-Quran ya Insya Allah. teman-teman termotivasi supaya istiqomah dekat dengan Al-Quran teman-teman bisa kepoin ya eh, link yang dikirim oleh dari kakaknya apa Ya. mengirimkan di mana nih di Di kolom chat kolom atau di net kapan chat Zoom. oke di kolom chat teman-teman bisa kepoin gitu udah ada Ya tuh. linknya ya Insya Allah Ya, gitu teman-teman bisa. Dan ini dikepoin. aku berkolaborasi dengan influencer lainnya juga dalam membuat ebook ini. Oke. Nama influencernya itu Kak Zakpan. Dan Oke, dimana Kak beliau Zafar. ini juga punya concern di bidang ya Quran juga, ya religi juga. Oke. Jadi monggo teman-teman bisa Monggo yuk. mengepokan ebook kami gitu. Daripada baca yang enggak, lebih baik baca buku. Betul, betul sekali. Allah. Sekali sudah di akhir sesi, ada sesi satu lagi yaitu dokumentasi. Sebelum dokumentasi dimulai, tadi ada yang tidak tidak kejawab ya pertanyaannya. Boleh di apa namanya di DM Kak itunya ke IG-nya apa IG Kakak. Gimana? Misalnya tadi kan ada yang teman-teman yang belum terjawab itu. Boleh apa namanya tanya-tanya di DM Kakak Kak Afnan IG-nya apa? Bisa kepoin IG aku I- dan di Oh, Afnan Zain ya, Afnan ya Zain. Afnan Dan Zain di bio aku, insya Allah aku nyediain e-booknya Q&A buat ya. teman-teman. Oke. Ya, Oke, jangan lupa eh keseruan kali ini kita maksudnya jangan lupa keseruan kali ini kita bagikan ke story IG Kazanah Network, jovisa.id, boleh juga ke saya Irfan Saputra. Nah, terus dan juga ke Solehat Story boleh dan juga dokumen berbagi bagi pengalaman seru-seruannya di IG Story Jovisa Kak Abdan Zain dan jovisa.id boleh juga itu ntar dari Jovisa di storykan lalu tibalah saat akhirnya dokumentasi boleh Kak Ilham dibantu dokumentasinya atau Siap. Kak Ayah ya boleh teman-teman yang mau on cam dipersilahkan rapi-rapi dulu yang kerudungnya yang ahwat. Oke, silahkan yang mau on cam. Yuk kita tunggu 10 detik. Ayo Kak Ilham dipersilahkan. Siap, Kak Irfan. Oke, teman-teman ada yang mau on-cam lagi? Kalau nggak ada, mari kita mulai. Ini satu straight. Oke, satu, dua, tiga. Misalnya lagi satu, dua, tiga. Oke, Oke, sebentar. terima,
Oke, terima kasih teman-teman semua. Tadi yang belum dijawab bisa ke IG Kak Afnan di bio-nya. Dilihat di situ ada siapa tahu ada yang mau bertanya dan bisa juga jadi ide kontennya. Nah, hmm, kita mohon maaf dari Jovisa ketika ada kesalahan dan belum menjawab pertanyaan teman-teman juga dan juga ucapan terima kasih kepada teman-teman yang udah hadir pada Jovisa Talk pada kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan, kelebihannya hanya milik Allah. Nun kolami wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Waalaikumsalam tak lupa warahmatullahi wabarakatuh. membaca Warahmatullahi kafaratul wabarakatuh. majelis. Terima kasih, Waalaikumsalam Kak. warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik. Wabarakatuh.